Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Nusa Fitri dari Prodi Sastra Indonesia kelas A dengan NIM 030104220001. Artikel yang akan saya baca yang berjudul Puisi, Memori, dan Sapu Tangan, Mas Huri. Artikelnya yaitu kontribusi yang bisa diberikan puisi dalam menciptakan teori politik baru bukanlah gagasan atau cita-cita baru, tetapi sesuatu yang lebih indah dan agung, sekaligus mudah pecah. Memori. Octavio Paz. Memori pahit, ingatan-ingatan muram, pertarungan antara merasa diri dikhianati, menjadi manusia paling sampah di dunia dan ingin membangun hidup baru, terus berjalan dan melanda batin Fang Yin. Ia tokoh liris dalam puisi esai Denny J.A. yang berjudul Sapu Tangan Fang Yin. Puisi esai tersebut demikian sabar dan detail mengunggah nyeri sepi Fang Yin, luka memorinya, dan hasrat bangkit dari keterpurukan jiwa karena jalan hidupnya yang tercapik. Fang Yin menderita trauma akut. Ingatan tentang masa lalunya rumpang karena ia salah satu di antara sekian korban kekerasan seksual pada kerusuhan 20 Mei 1998, tepat sehari menjelang reformasi. Karena semata-mata terlahir sebagai Cina, pemerkosaan yang menimpa Fang Yin membuat pacarnya Ho minggat, sebuah kondisi yang tidak saja semakin menerakan pilu baru pada luka diri sebelumnya. Karena bagaimanapun Ho adalah harapan sebagai dinding penopang yang bisa menerima dirinya apa adanya setelah dinista dengan begitu brutal oleh para begundal. Sebagaimana yang diungkap Paz yang dinukil di awal tulisan ini, secara kontekstual, puisi memang bisa berlaku secara dialogis terhadap berbagai suara dan memunculkan perspektif anyar, bahkan teori baru berdasarkan memori masa lalu. Bahkan pada taraf lain, penulisan puisi adalah memori ya bagi bangsanya. Dalam konteks ini, ihwal memori menjadi penting karena kita memang kurang cerdas dalam memperlakukan ingatan dan tak cergas dalam merampungkan trauma masa lalu. Puisi dan tentu saja jenis seni lainnya sebenarnya memiliki potensi untuk menguak wilayah yang akhirnya ditakdirkan menghuni dunia bawah sadar, dengan mendedahkannya sebagai sebuah keniscayaan sehingga unsur traumatik bisa tersembuhkan pada ruang yang lebih kolektif. Kita bisa hidup sebagai bangsa yang bisa belajar keberagaman dan resolusi konflik dari sejarah, namun seringkali kita terpapar dengan kenyataan. Trauma kolektif yang satu belum usai, sudah tersulut trauma lainnya. Ini pula yang terjadi pada warga keturunan etnis Tionghoa di tanah air, yang salah satunya menjadi sumber dari puisi esai panjang Sapu Tangan Fang Yin. Sejarah seakan berulang mencatat jejak luka, tetapi luka yang sama bisa dibayangkan bakal tertoreh lagi. Bukti telah berbicara. Dalam catatan kaki dari puisi ini terdapat informasi rentetan kerusuhan sosial yang menumbalkan etnis Tionghoa di Indonesia. Terlepas dari korban kerumunan yang seringkali hanya berkisar soal jumlah dan seakan ingin menggunakan kacamata mikroskopis, Denny J.A. mendadah trauma Fang Yin sebagai pribadi yang berusaha dengan segenap tenaga, pikiran, dan daya batin untuk berperang dan mengikis ranjau masa lalu yang telah menjelma menjadi bom waktu dan hantu. Denny J.A. menggunakan alur sorot balik untuk menangkap kondisi kekinian Fang Yin. Perlahan tetapi pasti, berderet-deret peristiwa merentang jauh ke masa 13 tahun lalu.
ketika ia menjadi salah satu korban kekerasan seksual yang kemudian ditinggalkan pacarnya, lalu mengungsi ke Los Angeles, Inggris, mendapatkan perawatan jiwanya karena jiwanya hampir terbelah. Ingatan luka memang ternyata lebih dalam terpatri dalam jiwa seseorang daripada ingatan tentang suka. Jika pas mengandaikan memori itu sebagai sesuatu yang lebih indah dan agung, yang sekaligus mudah pecah, tetapi memori yang hingga pada diri Fang Yin sebaliknya. Denny J.A. membungkus semua itu dalam sebuah metafora yang sepele tetapi menggena. Sapu tangan atau tangan, tetapi dalam tulisan ini ditulis sapu tangan. Barangkali sudah menjadi klis bahwa sapu tangan tidak hanya sebuah alat pembersih tangan, tetapi lambang kenang-kenangan antara dua hati yang sedang dirundung asmara. Bahkan terdapat pula mitos dengan memberi sapu tangan pada calon pasangan, maka hubungan itu hanya sebatas pada kenangan. Apalagi Fang Yin mendapatkannya dari pacarnya Ho. Seperti Denny J.A. mengeksplorasi mitos ini dalam puisinya. Sapu tangan tidak hanya sebagai petanda alur dari puisi panjang yang terdiri dari 13 bagian ini, juga tidak sekedar sebagai penanda pasang surut pergolakan batin Fang Yin dalam proses memutus hubungan dengan masa lalu. Karena pada momen tentu sapu tangan itu adalah masa lalu kelabu itu sendiri. Ia kadang mewakili person yang ingin dilupa tetapi selalu lekat di ingatan. Bahkan pada derajat tertentu sapu tangan tersebut merupakan memori itu sendiri. 7 kali sapu tangan hadir sebagai memori dalam puisi esai ini dan menunjukkan dimensi psikologi Fang Yin yang berbeda-beda, tergantung pada ragam ingatan yang sedang hingga di benaknya. Bahkan untuk benar-benar menjadikan sapu tangan itu menjadi abu masa lalu, Fang Yin perlu berkali-kali menatapnya. Lebih dulu ditatapnya sekali lagi sapu tangan ini atau tak lagi putih 13 tahun berlalu. Meski berkali-kali ditatap, Fang Yin tidak bisa lekas mengeksekusinya dengan menyulutkan api. Ingatannya selalu mencabutnya dari waktu kini. Ia terseret ke masa-masa 13 tahun lalu ketika pertama kali ia menghuni kamar di sebuah apartemen di Los Angeles. Ketika pada minggu pertama setiap malam ia menangis. Tragisnya proses pembakaran sapu tangan itu menyeret ingatan Fang Yin pada pengalamannya yang paling pahit pada rusuh 20 Mei 1998. Juga pada Ho, cemburu pada sahabatnya Lina, dan pada sebuah harapan yang karam. Pada bagian 4 sapu tangan kembali muncul sekaligus dengan sinonimnya setangan. Benda ini telah menjadi sebuah wilayah yang demikian privat bagi Fang Yin. Pada bagian 7 terdapat penajaman fungsi dan kedalaman makna sapu tangan Fang Yin. Sampai bagian 11 terhitung sudah 6 kali sapu tangan hadir. Pada kemunculan yang ketujuh, yaitu pada bagian 12, Fang Yin benar-benar telah berhasil berdamai dengan diri untuk mengusir hantu masa lalu. Ia bersama Ho yang terpatri di sapu tangan itu. Begitu sapu tangan itu terbakar dan menjadi seonggok debu, ia merasa yang terbakar adalah masa silamnya. Deritanya yang panjang, cintanya pada Ho, cemburunya pada Rina, bahkan kemarahannya pada Indonesia terbakar sudah bagai ritus penyucian diri. Demikianlah api yang dalam mitologi dalam dianggap sebagai ritus penyucian pun akhirnya digunakan Fang Yin membakar sapu tangannya. Ketika Fang Yin bisa merampungkan proses berdamai dengan masa lalu, berguru pada pengalaman meski pahit,
maka memori atau ingatan Fang Yin menjadi sesuatu yang lebih indah dan agung dan bisa menjadi tilas pengingat bagi kita dan generasi mendatang. Juga gampang terbelah jika tak dirawat dan ditempatkan pada ruang semestinya. Pada akhirnya Fang Yin berhasil mengatasi dirinya dan lahir sebagai pribadi baru. Ia telah mampu mengatasi cengkraman hantu masa lalu dengan membakar sapu tangan sebagai murahnya. Hanya saja terdapat beberapa hal yang terasa janggal, yang menyimpan sederet pertanyaan terutama seputar sapu tangan yang tak lagi putih. Bagaimana model dan teksturnya? Adakah ia terbuat dari sutera Cina dan bergambar naga? Ataukah ada sesuatu yang istimewa yang di situ terdapat tulisan Hou Fang Yin? Sepanjang puisi, sapu tangan seakan-akan hadir sebagai kata sapu tangan atau setangan, tanpa detail dan wujud. Selain itu, beberapa bagian lain terkesan berstruktur teks berlatar-latar dan tidak efektif. Bahkan untuk menutup puisi esai ini pun tampak kedodoran. Alangkah menarik jika dipungkasi sampai momen ketika Fang Yin telah usai membakar sapu tangannya. Lalu semesta seolah berhenti atau waktu senyap lama sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.